subscribe ya teman-teman. 法軍嘅表現一向都不過不失。 Berlatar di masa ketika perguruan bela diri dan kelompok preman sedang dalam puncak kejayaannya, kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah restoran yang dipenuhi oleh para preman yang ternyata keberadaan mereka di sana adalah seiring dengan adanya si bos preman itu sendiri yang sedang menunggu kedatangan seorang wanita bernama Rosa yang merupakan messenger atau pembawa pesan dari sang pemimpin tertinggi dunia kriminal yang datang untuk memberikan sebuah plakat emas sebagai simbol persaudaraan atas kerjasama mereka selama ini. Masih di restoran yang sama, kita akan diperkenalkan kepada seorang pemuda bernama Tiger Wong yang bermaksud untuk makan malam bersama teman-temannya. Cukup terkejut melihat begitu banyak preman yang memenuhi setiap sudut restoran ini. Tak ingin cari ribut, Tiger pun mencoba untuk tidak memperdulikan dengan fokus makan dan ngobrol dengan teman-temannya. Tapi tiba-tiba muncullah beberapa preman keroco yang bermaksud menagih hutang kepada sebuah keluarga yang sedang makan. Dan kebetulan ada seorang anak kecil di meja tersebut sehingga... 大師兄，唔好理佢哋啦，佢哋馬坤嘅人嚟㗎。我大佬翻工交到棚啊！識得會啊！識咩你Ya, Tiger ternyata bukanlah pemuda sembarangan. Ia sampai membuat si penagih hutang ketakutan dan gemetaran, di mana Tiger tak sengaja mengganggu jalannya pertemuan si preman yang berada di lantai atas sehingga membuat plakatnya jatuh ke bawah dan diambil oleh salah satu temannya Tiger. Yang karena si teman menolak mengembalikannya dan Tiger sudah terlanjur membuat keributan, maka inilah yang terjadi. Masih seperti karakter Sanji di One Piece, Tiger memfokuskan serangannya pada kaki dengan menggunakan tendangan sebagai jurus utamanya, di mana puluhan preman ini tak mampu menandingi kemampuannya sehingga si bos preman pun terpaksa harus memanggil pengawal pribadinya, yaitu dan inilah Dragon Wong yang sebenarnya adalah kakak dari Tiger Wong. Hanya saja mereka berdua belum menyadarinya. Pertarungan pun dihentikan setelah si bos preman yang bijak menyuruh keduanya untuk berhenti dan menyuruh semua anak buahnya untuk pergi meninggalkan restoran ini. Masih di malam yang sama, namun di restoran yang berbeda, Tiger dan kawan-kawan pun melanjutkan acara mbadok bareng mereka. Tanpa sadar jika makanan dan minuman tersebut sudah dicampur dengan obat. Yang tepat saat Dragon muncul untuk mengambil plakatnya, Tiger pun tak mampu memberikan perlawanan. Yang ternyata ide tentang obat penenang tersebut bukanlah ide Dragon melainkan ide ajudan si bos besar yang dengan kemakinya menghina dan memaki-maki mereka secara berlebihan, sehingga melihat si ajudan sudah kelewatan batas, Dragon pun menjadi geram dan malah balik menantang si ajudan dan semua anak buahnya. Di ruangan lain yang tak jauh dari keributan itu, ada seorang pendekar ahli nunchaku bernama Turbo yang kebetulan sedang makan dengan tenang tanpa terganggu oleh keributan di sekitar. Awalnya Turbo tidak mau ikut campur, tetapi ketika meja makannya hancur dan nunchakunya terlempar, ia pun segera bangun dan ya, Dragon dan Turbo berhasil mengalahkan puluhan preman yang menggunakan senjata tajam. Yang sebelum pergi membawa plakatnya, Dragon pun memberitahu tentang cara Turbo menggunakan nunchaku yang payah dan masih harus banyak belajar. Tak lama setelah Dragon pergi, Tiger tak sengaja menemukan giok milik Dragon yang jatuh. Dan itu akan menjadi awal pertama kali Tiger sadar jika Dragon adalah kakaknya yang hilang sejak lama. Sebagai rasa terima kasih, Tiger pun mengajak Turbo ke perguruan yang bernama Dragon Tiger Gate. Yang memang itulah tempat tujuan Turbo datang jauh-jauh di tempat ini adalah untuk mendalami seni bela diri demi memperlihai permainan nunchakunya. Sempat percaya diri akan langsung diterima menjadi murid, Turbo pun malah disuruh pulang oleh sang guru besar yang merasa malas dengan sikap ruwetnya. Namun Turbo tak menyerah begitu saja dan mencoba untuk cari perhatian dengan menunjukkan keterampilannya bermain nunchaku di depan anak-anak murid yang sedang berlatih. Kesal karena semua muridnya jadi ikut-ikutan main nunchaku, guru besar pun menantang Turbo untuk bertarung menunjukkan seperti apa bela diri yang sesungguhnya.
Sempat putus asa dan terbesit pikiran untuk pulang, Turbo pun kembali menemui si guru besar untuk jujur menceritakan tentang bekas luka yang terdapat pada wajahnya, yang ternyata ia buat sendiri untuk membuat orang lain takut dan segan. Mendengar kejujurannya, si guru pun akhirnya simpati dan menerimanya di sini dengan syarat harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti nyapu, ngepel, umbah-umbah, dan lain-lain. Kembali ke Dragon yang sedang berdoa di kuil, muncullah Tiger yang datang untuk mengembalikan gioknya, sekaligus mengungkapkan kebenaran tentang hubungan mereka berdua yang merupakan kakak beradik. Lantas, teringatlah keduanya dengan masa lalu mereka ketika masih kecil yang terpisah, sejak kematian ibu mereka dalam sebuah insiden kebakaran. 佢永遠都冇再出現過。斌哥，我唔知會點。 Tak lama setelah Dragon pergi, muncullah seorang gadis bernama kita panggil saja Rina, yang merupakan anak dari si bos preman yang kebetulan ikut berdoa bersama Dragon di kuil ini. Mengetahui Tiger adalah adik dari pengawal ayahnya, Rina pun mengajak Tiger untuk makan malam bersamanya. Yang di situ Rina mengungkapkan bahwa Dragon sudah seperti keluarganya sendiri dan dianggap anak sendiri oleh ayahnya. Sehingga mengetahui Dragon masih memiliki seorang adik, maka Rina pun akan menganggap Tiger seperti keluarganya juga. 兄弟嚟噶噃，日都打俾你啊，拜。 Malam harinya, si bos dan Dragon terlihat sedang bersama membicarakan tentang niat si bos yang ingin pensiun karena sudah capek terus melakukan pekerjaan kotor yang ditugaskan oleh pimpinan tertinggi dunia kriminal. Sehingga Dragon pun ditugaskan untuk menemui si pembawa pesan, yaitu Rosa, sekalian mengembalikan plakat emas yang menjadi simbol persaudaraan keluarga kriminal. Sesuai apa yang diperintahkan, Dragon pun langsung menemui Rosa si pembawa pesan untuk mengembalikan plakat emas yang tempo hari ia berikan. Di mana Rosa mengatakan bahwa ini akan menjadi suatu masalah besar karena pemimpin tertinggi dunia kriminal tentu akan menganggap ini sebagai penghinaan dan dampaknya akan sangat buruk sekali, entah itu bagi si bos preman ataupun Dragon sendiri. Sementara terlepas dari masalah itu, keduanya rupanya diam-diam memiliki hubungannya lebih dari hanya orang suruhan majikannya masing-masing. Namun tidak bisa benar-benar menunjukkan rasa cinta mereka akibat dari aturan pekerjaan yang sangat ketat. Beberapa hari setelah si bos menyatakan pensiun dan cepat dari dunia kriminal, ia terlihat baru saja selesai menemani Rina putrinya bermain bisbol dan menyuruhnya untuk pulang duluan. Yang tak berapa lama, lampu pun tiba-tiba mati dan... Ya, muncullah beberapa pendekar utusan pimpinan tertinggi kriminal termasuk si ajudannya sudah khianat dan bergabung bersama mereka. Di mana para pendekar yang jago dan akeh ini pun dengan lemahnya mengeroyok seorang pria tua yang sendirian. Tepat saat Rina kembali ke lapangan dan menyaksikan ayahnya maut oleh mereka semua. Dan ya, muncullah Dragon yang datang terlambat yang dengan hanya bermodalkan tongkat pring petuk, Dragon pun berhasil menjatuhkan para pendekar, termasuk si ajudan yang seorang pengkhianat. Dikira sudah selesai, Dragon yang lengah pun tiba-tiba diserang oleh satu pendekar pisau Trisula, di mana kedua sisi tulang rusuknya pun patah karena terkena serangan. Meski pada akhirnya Dragon berhasil menghabisi pendekar tersebut. Dengan kondisi tubuh yang bagi orang normal terbilang cukup kritis, Dragon masih bisa menggendong Rina dan membawanya ke perguruan Dragon Tiger Gate untuk dititipkan di tempat tersebut. Sementara Dragon sendiri yang kondisinya sudah sekarat memilih pergi ke kebun dan berbaring di atas rumput yang bergoyang. Untuk pertama kalinya, kita akhirnya akan melihat cibedes dari pimpinan tertinggi dunia kriminal yang bernama si Bumi, yang ternyata menggunakan topeng untuk menutupi wajah luaknya. Di mana Rosa sendiri terlihat baru tiba di sana dan membawa sebuah kabar buruk tentang kekalahan para pendekar terbaiknya oleh Dragon, yang diketahui merupakan anak dari salah satu pendiri perguruan Dragon Tiger Gate.
Untuk itu, Shibumi pun turun tangan langsung mendatangi perguruan Dragon Tiger Gate dengan membawa serta papan nama perguruan miliknya sendiri. Di mana Turbo yang kebetulan ada di sana pun mencoba menghadapi Shibumi sendirian, tetapi Turbo pun langsung tumbang karena kemampuan bertarungnya masih jauh di bawah level Shibumi, sehingga guru pun dengan cepat menyerangnya menggunakan pedang Cina yang dengan begitu mudahnya dapat dibuat jebabah oleh Shibumi menggunakan tangan kosong. Saat si guru sedang terdesak, muncullah Tiger dengan jurus tendangan 1000 bayangannya. Namun Turbo dan Tiger pun harus melihat guru mereka diseret dan dilempar hingga tertimpa papan nama yang terbuat dari besi. Di mana Shibumi yang suka main game Tekken pun berkali-kali memukulinya seperti samsak hingga si guru maut saat itu juga. Sementara itu, Dragon yang sekarat pun ditolong dan diobati oleh Rosa. Ia menjelaskan bahwa Shibumi telah mengetahui hubungan mereka berdua dan sempat menyakiti Rosa yang menyebabkan tubuhnya mengalami cedera parah dan harus menemui ajalnya tepat di hadapan Dragon yang sedang tak berdaya. Kembali ke Turbo dan Tiger yang dibawa Rina menuju sebuah kuil besar di perbukitan. Di situ ada seorang biksu modern yang mampu mengobati mereka berdua dan dengan baik hati mau melatih keduanya untuk lebih memperdalam jurus mereka masing-masing. Bersamaan dengan Dragon yang berangsur pulih, ketiganya pun mulai berlatih untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka dan berencana untuk membalas dendam kepada Shibumi yang telah merusak ketentraman duniawi. Satu bulan berlalu, Turbo dan Tiger akhirnya sembuh total, di mana si biksu modern memberikan sebuah hadiah spesial khusus untuk Turbo, yaitu berupa sepasang nunchaku yang terbuat dari batu kali. Dan ya, disinilah Turbo dan Tiger sekarang, sebuah kuil tua milik Shibumi yang terletak di wilayah yang selalu diselimuti kegelapan. Mereka berdua tanpa pikir panjang langsung menyerang Shibumi dan gelut akbar pun akhirnya dimulai. Berkat pelatihan di kuil biksu modern, level bertarung Turbo dan Tiger pun lumayan mengalami peningkatan yang membuat Shibumi sempat ngejengkang. Menyadari kedua lawannya sudah upgrade skill dan perjurusan, Shibumi pun mulai menyeriuskan gaya bertarungnya sampai-sampai dapat membelah tembok beton hanya dengan menggunakan jubahnya saja. Untuk kedua kalinya, Shibumi terkena tendangan dari Tiger yang menggunakan jurus jempalik salto ke belakang. Sehingga sekarang giliran Turbo yang akan menunjukkan kebolehannya memainkan nunchaku menggunakan jurus barunya yang dijuluki dengan lonceng emas penghambat rezeki. Dan ya, jurus baru Turbo pun berhasil membuat Shibumi terjengkang menghancurkan tembok tiang. Namun Shibumi memiliki cara untuk mengatasi jurus tersebut, yaitu dengan menggunakan jubahnya yang diputar dengan kecepatan 1000 rpm. Tanpa apa-apa, Tiger langsung mengerahkan seluruh kemampuannya dengan masih menggunakan tendangan sebagai jurus pamungkasnya. Tetapi
Tepat saat Turbo dan Tiger sudah tumbang, muncullah sang jagoan sebenarnya yaitu Dragon, di mana si Bumi dipancing mengejar Dragon ke ruangan lain untuk bertarung secara habis-habisan. Tanpa memperdulikan pajak bumi dan bangunan, Dragon dan si Bumi pun bertarung menghancurkan segala apapun yang ada di sekitarnya. Di mana si Bumi akhirnya terkena mental saat Dragon berhasil menarik jubahnya yang merupakan jubah kehormatannya. Setelah berkali-kali diserang tanpa bisa melakukan perlawanan, si Bumi pun berhasil mengunci Dragon dengan jurus jepitan Gunung Kidulan, sehingga membuat keduanya jatuh dan menembus beberapa lantai bangunan. Atas dasar cinta dan kehormatan, Dragon pun berhasil membalikkan posisinya yang membuatnya dapat menggunakan jurus terakhir, yaitu Kaplokan 1000 Bayangan. Setelah raja terakhir kalah, Dragon pun menghampiri Tiger dan langsung memeluknya dengan erat. Yang setelah beberapa waktu berlalu, Dragon, Tiger, dan Turbo pun sepakat untuk bekerja sama dengan sistem sharing profit untuk mengembangkan perguruan Dragon Tiger Gate agar lebih banyak diminati oleh para generasi muda. Tamat ending yang cukup awur-awuran. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah, film ini mengajarkan kita bahwa meskipun hidup penuh tantangan dan rintangan, kita harus tetap berani menghadapi ketakutan dan berjuang untuk yang benar. Selain itu, persahabatan yang kuat dan kerjasama sangat penting dalam menghadapi berbagai masalah. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya Gondes pamit undur diri. Bye.